Nomor 1. Baik, nomor 1 akan dibacakan oleh Ibu Linda Adri Mustafa. Baik, terima kasih. Mas Dimas siap nggih menjawab pertanyaan? Halo, Mas Dimas. Oke, baik. Linda bacakan pertanyaannya. Berdasarkan pendapat dan perspektif Anda sebagai calon tenaga kesehatan, setujukah Anda jika Jawa Timur dan berbagai provinsi lainnya sudah mulai aktif membuka kawasan wisatanya berdasarkan situasi pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan alasan Anda. Silakan Mas Dimas. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Nanti kita kasih 2 kali apabila belum jelas pertanyaannya. 2 kali pengulangan. Apakah sudah jelas, Dimas? Berdasarkan pendapat Anda sebagai calon tenaga kesehatan, juga Anda Jawa Timur. Apakah bisa menjawab? Mungkin lebih maju lagi agar terdengar. Calon tenaga kesehatan. Silakan menjawab, kami beri waktu 2 menit. Terima kasih. Menurut saya, pembukaan kawasan wisata di Provinsi Jawa Timur mulai dibuka boleh-boleh saja, asalkan menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa membawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Dan jangan berkerumun. Kalau di luar provinsi, ada banyak pembukaan wisata menggunakan travel seperti itu. Menggunakan kendaraan umum, itu kan harus menerapkan syarat, salah satunya adalah yang terbaru adalah wajib menerapkan tes PCR. Itu salah satu syarat yang wajib sih menurut saya dan efektif untuk menurunkan kondisi pandemi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu finalis Meisya Rahma Fatimaya dari program studi D3 Akademi Gizi tingkat 1. Halo, Meisya. Silakan pilih nomor berapa untuk pertanyaannya. Mungkin Meisya bisa lebih dekat karena suaranya tidak terdengar. Halo, Meisya. Meisya, bisa mendengar suara saya ya? Bisa lebih dekat, Meisya, soalnya tidak terdengar.
Halo Meisha. Apakah mendengar suara saya? Bisa tolong lebih dekat ya, agar kami juga mendengar jawaban dari Meisha. Meisha, pilih nomor berapa? Nomor 2. Baik, nomor 2, pertanyaan akan dibacakan oleh Ibu Widiasi Sunaringtias. Untuk pertanyaan dibacakan 2 kali, mohon didengarkan dan dipahami. Kepada Ibu Widiasi, kami persilahkan. Iya, Mbak Yolanda. Mesia sudah siap? Siap. Oke, sambil melihat ini ya, share screen ya. Saya bacakan ya. Oke, culture is defined as a pattern or way of life that continues to develop by a group of people and passed down to the next generation. Ya. Dengan berbagai perbedaan letak geografis, keyakinan, kepercayaan, standar, dan nilai-nilai yang dimiliki setiap wilayah terjadinya pertukaran kebudayaan menjadi hal yang sangat wajar. Beberapa kebudayaan tersebut dapat bernilai positif dan mengupgrade integritas suatu individu maupun sebaliknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda akan hal tersebut, mengingat standar yang dimiliki setiap individu itu berbeda-beda, ya? Misalkan yang diyakini oleh seseorang benar itu belum tentu dianggap benar dan sebaliknya. Ya, sudah jelas, Mesia, pertanyaannya? Bisa diulang untuk pertanyaannya, Ibu, soalnya tadi habis. Yang pertanyaan saja ya, atau sama penjelasannya? Pertanyaannya saja. Ya. Bagaimana tanggapan Anda akan hal tersebut? Ya, mengingat standar yang dimiliki setiap individu itu berbeda. Misalkan begini, sesuatu yang diyakini benar oleh seseorang itu belum tentu benar. Dan sesuatu yang diyakini salah itu juga belum tentu salah. Oke, silakan berpendapat, Mesia. Iya. Nah, itu diperlukan upaya, strategi, dan kerjasama yang solid dari beberapa pihak dalam melestarikan kebudayaan Nusantara, beserta nilai-nilai luhur yang dapat ditunjuk atau membangun karakter dan moral, serta dengan membangun komitmen dari semua pihak. Dengan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu memajukan negeri ini tanpa harus membawa pengaruh dari budaya luar, karena pengaruh dari budaya luar ini berpotensi untuk mengikis nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Seperti itu. Sudah? Sudah. Oke, silakan dilanjutkan, Mbak Selanda. Baik. Terima kasih atas jawaban dari peserta finalis nomor urut 2. Finalis yang ketiga yaitu Aat Triatmaja dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1. Silakan untuk pilih nomor. Nomor 4, Kak. Iya. Nomor 4, Kak. 4. Siap. Pertanyaan akan dibacakan oleh Ibu Vela Purnamasari.
dan dibacakan 2 kali. Mohon didengarkan dan dipahami. Kepada Ibu Vela, saya persilahkan. Menurut aku itu kan harus menjaga bisa nyata. Aduh, please. Apakah suara saya sudah terdengar? Dengaran, Bu. Oke, baik. Tolong disimak dengan baik ya. Pertanyaannya. Konsentrasi. Imperialisme budaya merupakan dominasi suatu keadaan, baik dari segi ekonomi, teknologi, maupun budaya dari negara-negara industri, yang akhirnya menentukan arah kemajuan ekonomi dan sosial, serta mendefinisikan nilai-nilai budaya dunia. Namun, hal tersebut dapat mempengaruhi rusaknya budaya dari suatu negara. Nah, kira-kira bagaimana cara Anda menghindari hal tersebut dan upaya preventif apa yang dapat Anda tawarkan? Silahkan bisa dijawab. Bisa, Bu. Maksudnya budaya asing akan memperluas pengetahuan sekaligus mendapat motivasi untuk lebih baik. Kita juga dapat mengapresiasi dan mengetahui kebudayaan. Tetapi kita harus bisa menyaring dan mengambil positifnya serta tetap mencintai produk lokal. Sudah. Sudah? Apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah? Sudah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas jawaban dari peserta finalis nomor urut 3. Finalis yang keempat yaitu Pipit Widya Kartika dari program studi S1 Kebidanan tingkat 1. Silakan untuk memilih nomor. Pipit. Nomor 5, Kak. Nomor 5. Baik, pertanyaan nomor 5 akan dibacakan oleh Ibu Widiasi Sunari Tias. Ya. Mbak Pipit sudah siap ya? Siap, Ibu. Oke, saya bacakan ya. Kita berada di sebuah krisis perubahan iklim di mana suhu dunia meningkat drastis tiap tahunnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimanakah cara Anda mempromosikan gerakan revolusioner yang efektif untuk menghalangi terjadinya bencana global di 10 tahun mendatang? Sudah jelas? Jelas. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan. Tanggapan saya melalui pertanyaan Ibu, untuk ke depan 10 tahun dan 20 tahun mendatang, saya bisa sebagai warga masyarakat milenial, saya bisa membuat rencana, yaitu revolusi, melalui penanaman pohon kembali,
seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya, dan untuk kedepannya masyarakat muda, yaitu buat para pemuda, bisa membuat lapangan kerja seperti itu. Lalu untuk masalah revolusi selanjutnya, saya bisa penanganan bencana, misalnya seperti mengadakan penanggalan bencana, seperti itu. Terima kasih. Sudah cukup? Perlu ditambahkan mungkin? Cukup. Oke. Baik, terima kasih Pipit. Saya kembalikan kepada Mbak Zolanda. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, finalis yang kelima yaitu Rian Rahmadan Ilham Doni dari program studi D3 Akademik Gizi tingkat 2. Silakan untuk memilih nomornya. Nomor 6. Nomor 6. Baik, pertanyaan nomor 6 akan dibacakan oleh Ibu Linda Andri Mustafa. Kami persilahkan. Baik, mohon didengarkan, pertanyaannya lumayan panjang ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat dan apakah langkah bijak Anda dalam menyikapi dibukanya berbagai tempat wisata saat ini? Namun ada beberapa dari tempat wisata tersebut masih lengah dalam memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya preventif melonjaknya kembali angka penyebaran virus COVID-19. Di mana saat ini Jawa Timur sudah memulai menunjukkan situasi cukup aman berdasarkan asesmen dari Kemenkes RI dan instruksi dari Kemendagri nomor 53 tahun 2021. Apakah sudah jelas? Jika belum jelas, bisa diulang sekali lagi kesempatan. Sudah jelas. Yes, Baik, saya akan jawab. Menurut saya dengan adanya pembukaan wisata di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya, menurut saya setuju saja. Namun kita sebagai warga pengunjung wisata seharusnya mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Namun jika ada pengunjung yang masih kurangnya pengertiannya tentang protokol kesehatan, sebaiknya pihak dari wisata menegaskan dengan hukuman, dengan denda ataupun apa untuk pengunjung yang tidak mematuhi protokol agar selalu tertib saat mengunjung wisata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk jawabannya beserta finalis nomor urut 5. Selanjutnya finalis yang ke-6 yaitu Cinta Faza Azimah dari program studi S1 Keperawatan tingkat 2. Silakan untuk memilih nomor. Mohon maaf Pak, sebelumnya suara saya bisa terdengar? Bisa. Soalnya di sini lagi. Saya pilih nomor 8. Nomor 8. Baik, pertanyaan akan dibacakan oleh Mas Kines. Dibacakan 2 kali, mohon didengarkan dan dipahami. Saya persilakan kepada Mas Kines untuk membacakan pertanyaannya. Cinta Faza Azimah ya? Ya, Mas. Okay, are you ready for the question? I'm ready. Okay, just relax. Okay, so the question is, since the Industrial Revolutions, the global annual temperature has increased in total by a little more than 1 degree Celsius. Now, climate scientists have concluded that we must limit global warming to 1.5 degrees Celsius by 2040 to avoid disaster collective that refer to climate change. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bekerja sama
untuk menciptakan bangsa yang tahan terhadap perubahan iklim. Bagaimana, sudah paham? Ya, saya sudah paham, Mas. Bagaimana? Sudah bisa pahami pertanyaannya. Diulangi. Tidak perlu, Oh, Mas. sudah. Oh, sudah. Oke, siap. Baik, terima kasih atas kesempatan Dewan Juri. Untuk saya, tindakan yang saya akan lakukan yaitu pertama, dengan adanya perubahan iklim itu dipicu oleh adanya global warming seperti itu. Jadi yang pertama, saya akan mengajak masyarakat untuk mereboisasi hutan-hutan yang sudah kebakaran. Terus saya juga akan menggerakkan masyarakat untuk penanaman pohon. Jadi dengan adanya penanaman pohon tersebut, asap-asap kendaraan itu bisa dirubah menjadi oksigen. Jadi tidak dapat mengikis lapisan ozon. Karena yang memicu adanya perubahan iklim itu adalah menipisnya lapisan ozon. Bisa saja terjadinya kemarau yang sangat panjang dan bisa juga dengan musim penghujan yang sangat panjang. Seperti itu, Mas. Jadi, tindakan saya ulangi sekali lagi, saya akan menggalakkan masyarakat untuk melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang sudah kebakaran. Selanjutnya, saya juga akan menggalakkan masyarakat untuk menanam pohon. Seperti itu, Mas. Karena menurut saya, makhluk hidup yang paling berperan untuk mengatasi perubahan iklim dan global warming itu adalah tumbuhan atau pohon itu sendiri. Seperti itu, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, finalis yang ketujuh, yaitu Christian Hadi Saputra dari program studi S1 Keperawatan tingkat 1. Silakan untuk memilih nomor berapa yang dipilih. Nomor 7, Kak. Halo? Apakah... Baik, iya. Nomor 7 ya. Baik, pertanyaan nomor 7 akan dibacakan oleh Mas Kine. Saya persilahkan. Baik, saya lagi nih ya, berturut-turut. Oke, so are you ready for the question, Christian Hadi Saputra? Yes, I'm ready. Oke, sudah siap ya? Halo, Christian. Yes, I'm ready. Oke, bisa saya mulai ya. So the question is, as we know, we are in the middle of transition between Industry 4.0 to Society 5.0. Persamaan dari keduanya antara lain sama-sama menekankan teknologi IoT or Internet of Things, AI or Artificial Intelligence, smart machines, knowledge management, and also smart web untuk mewakili konektivitas kerja. Selain itu, juga menekankan kekuatan multitasking serta bukan lagi sekedar single job per jam. Pada Society 5.0, secara singkat dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dengan bantuan mesin cerdas demi kepentingan manusia yang bersangkutan. Pertanyaan saya adalah, dengan teknologi tersebut, eksistensi tenaga kesehatan bisa saja dapat tergantikan. Lantas bagaimana tanggapan Christian mengenai hal tersebut, serta apa solusi yang Christian tawarkan? Time is yours. Terima kasih untuk waktunya, Mas Dinas. Saya akan mengutarakan pendapat saya. Dengan teknologi dan eksistensi tenaga kesehatan dapat tergantikan, bagaimana Anda serta solusi yang Anda tawarkan. Oke.
Oke, jadi di sini tenaga kesehatan berpotensi dapat tergantikan. Menurut saya, supaya tidak dapat tergantikan oleh teknologi mesin cerdas, kita juga perlu mengupgrade sistem pelayanan kita, mulai dari lebih ramah, lebih humanis, dan juga lebih solutif mungkin. Yang kita usahakan, kita melakukan apa yang tidak bisa mesin lakukan kepada manusia, seperti memberi sentuhan dengan tulus dan ucapan-ucapan semangat yang tulus. Jadi solusi saya untuk mencegah tenaga medis tergantikan oleh mesin itu untuk itu mengupgrade skill kita secara pribadi supaya dapat mengaplikasi kepada pasien, kepada sekitar dengan lebih baik daripada mesin yang sudah tersedia saat ini, AI, segala macam. Begitu dari jawaban saya. Sekian, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban peserta. Selanjutnya, finalis yang ke-8, yaitu Siti Nuhafifah dari program studi S1 Kebidanan tingkat 2. Silakan untuk memilih nomornya. Ada nomor 3, 9, dan 10. Nomor 10. Nomor 10. Baik. Pertanyaan akan dibacakan oleh Putri Kampus 2020, Saudari Natasha. Dibacakan 2 kali, mohon didengarkan dan dipahami. Saya persilakan kepada Kak Natasha. Baik, sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Kak. Developing a vaccine usually takes 5 to 10 years, costs about $1 billion, and has a failure rate over 93%. But under the pressure of coronavirus pandemic, scientists are being asked to speak the timeline up to 12 to 8 months. Says Jeremy Kim, Director of General of International Vaccine Institute. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Bagaimana tanggapan Anda terkait sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi, beserta solusi apa yang Anda tawarkan sebagai generasi milenials? Apakah bisa diterima? Ulang, Kak. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Bagaimana tanggapan Anda terkait sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi, beserta solusi apa yang Anda tawarkan sebagai generasi milenials? Bagaimana? Apakah sudah bisa diterima? Silakan dijawab karena hanya 2 kali untuk pengulangan pertanyaan.
Mohon maaf Kak, tadi ada kesalahan. Menurut saya dan tanggapan saya, kita harus mengadakan edukasi sesuai dengan edukasi terhadap masyarakat yang menolak untuk divaksin. Untuk memberitahukan kandungan atau ingredient terhadap vaksin, bahwa kandungan tersebut aman terhadap tubuh dan justru sangat berbahaya bagi tubuh, karena adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, finalis yang ke-9, yaitu Mirza Taufan Sesatrinata dari program studi S1 Keperawatan tingkat 2. Silakan untuk memilih nomor berapa, tinggal nomor 3 dan 9. Saya memilih nomor 3. Baik, nomor 3. Baik, nomor 3 dibacakan oleh Ibu Linda Ratnawati. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mas Mirza, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Oke, pertanyaan kali ini terkait dengan ekonomi industri. Perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 masih belum dapat diimplementasikan dengan maksimal oleh Indonesia hingga masa peralihan ke Society 5.0 sekarang ini. Menurut Mirza, bagaimanakah pendapat Anda terkait hal tersebut? Sudah cukup jelas atau perlu saya ulangi? Sudah cukup jelas. Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mengembangkan ide pikiran masyarakat untuk berubah ke teknologi yang modern, cukup sulit dan menguras waktu. Akan tetapi hal ini bisa dilandasi dengan melakukan promosi dan edukasi terkait teknologi 4.0 yang agar bisa merubah pola pikir manusia menjadi lebih modern. Terima kasih. Baik. Apakah masih ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, finalis yang terakhir, yaitu Hanan Dia Zalfa dari program studi S1 Kebidanan tingkat 1. Untuk pertanyaannya, akan tinggal nomor 9, otomatis akan langsung dibacakan oleh Putra Kampus 2020, yaitu saudari Alta. Silakan untuk Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Apakah peserta sudah siap? Memang karena masih ada
gangguan, mohon ditunggu sebentar. Karena ada masalah teknis, saya bacakan langsung untuk pertanyaannya. Baik, Kak. Barusan sinyalnya terputus. Saya bacakan ya. Baik. The millennial generation, or also known as Gen Y, are the biggest population supported by population census data in 2018. Population baik. Saya ulangi untuk pertanyaannya. The millennial generation, or also known as Gen Y, are the biggest population supported by population census data in 2018. The productive age population, 15 to 64 years old, reached 179.30 million people, which means 67.6% of Indonesia total population. That case because we enter a new phase called demographics bonus. Hal ini merupakan dari hal tersebut, resolusi apa yang Anda tawarkan dan adakah hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan SDGs? Baik, terima kasih. Untuk populasi di Indonesia, menurut BNPS, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2030, penduduk Indonesia akan kebanyakan generasi penduduk usia produktif. Dan itu merupakan sebuah harapan bangsa Indonesia untuk bangsa menjadi lebih sejahtera. Dan dampak terhadap SDGs, menurut saya, itu berdampak karena SDGs mempunyai goals, yaitu no poverty, atau tidak ada kemiskinan. Ketika bangsa usia produktif mereka tidak mendapatkan sumber daya manusia yang baik, mereka akan tingginya kasus kemiskinan di Indonesia juga akan tinggi, dan itu akan berdampak pada SDGs. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari peserta finalis nomor urut 10. Baik, itu tadi jawaban dari setiap peserta top 5 finalis Putra-Putri Kampus 2021. Semua jawaban akan dinilai oleh para juri, dan hasil keputusan dari babak top finalis Putra-Putri Kampus tidak dapat diganggu-gugat. Semua sesi telah selesai kita laksanakan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama Bapak, Ibu dosen, Stikes dan Aksi Karya Husada Kediri. Semoga
Dengan acara ini, kita semakin bisa meningkatkan kualitas sebagai Stikers terbaik nomor 1 se-Jawa Timur. Saya, Zolanda Margareta, selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan. Karena saya manusia yang tak luput dari salah maupun dosa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan pada acara selanjutnya, yakni sambutan dari Putra-Putri Kampus tahun 2020, sekaligus penyerahan wewenang dari Putra-Putri Kampus lama pada Putra-Putri Kampus baru, kepada Muhammad Altaf Ardala Sidanta dan Natasha Adistia Giti Asafitri, selaku Putra-Putri Kampus tahun 2020, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Stikers beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Yayasan Stikers dan Aksi Karya Usaha beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Pelaksana, dan yang terhormat para Dewan Juri yang hadir pada saat ini, serta kepada seluruh peserta top 5 finalis Putra-Putri Kampus tahun 2021. The present of all of us today in health in pro God extraordinary grace. Therefore, it's important to prove our gratitude by making foremost our potential. Campus and represent my partner, Natasha Adistia Giti Asfitri, as Putri Kampus. Congratulations, the 2021 finalists of Putra-Putri Kampus. Congratulations on your hard work and your dedication. Dari tema tahun ini, Be the Next Excellent Generation with Arsenic, yang merupakan singkatan dari Attitude, Responsible, Smart, Energetic, with Impressive Character. Kami berharap tema tersebut dapat terimplementasi dengan baik oleh para finalis, yang nantinya akan menjadi role model untuk mahasiswa lainnya. Diberi kepercayaan menjadi putra dan putri kampus Stikers Karya Husada Kediri merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Dari tema tahun ini, yakni penyuluhan generasi muda dalam menghadapi isu global yang terjadi di masyarakat, kami berharap tema ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik oleh para finalis. Menyelesaikan amanah menjadi putra-putri kampus Stikers Karya Husada Kediri merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi kami, pengalaman yang tak terlupakan akan selalu kami ingat. Pengalaman 1 tahun ini mengingatkan saya akan pentingnya bersikap proaktif dan kritis. Sepertian kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain isi kepala, tentu kita mengetahui bahwa sikap dan perilaku menjadi poin penting dalam penilaian. Saya berharap hal ini dapat dipertahankan oleh para finalis. Sebagaimana dalam peraturan dan penyelenggaraan kegiatan Putra-Putri Kampus yang bukan tanpa tujuan, saya harapkan para finalis dan pemenang lainnya dapat mewakili Stikers Karya Husada Kediri dalam berbagai acara duta besar, baik itu Timur Kirana, duta batik, dan duta-duta lainnya. Additionally, I hope that the finalists and the winner also be active in various academic and non-academic activities. Finally, I'd like to thank the jury, the committees, students, and Stikers Karya Husada Kediri who have trusted me and my colleagues to serve during the 2020 to 2021 period. That's all that I can say. More or less, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless.
Terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Altaf dan Natasha selaku putra-putri kampus tahun 2020 untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga acara pada siang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian serangkaian acara finalis Putra-Putri Kampus tahun 2021. Semoga para pemenang yang terpilih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saya Fiona Nurhasriza sebagai MC, berterima kasih banyak kepada Dewan Juri dan hadirin sekalian. Mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Stop.